Nah, pengalaman saya yang paling berkesan itu Pangandaran. Pangandaran. Dan itu yang lolos satu-satunya waktu sebelum moratorium. Iya, sebelum itu begitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa melihat kemajuan-kemajuan yang didapat oleh Kabupaten Pangandaran. Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam bincang-bincang Gazebo NHS. Kali ini saya benar-benar surprise kehadiran guru saya, senior saya, yang saya selalu menimba ilmu, pengetahuan, pengalaman untuk apa saja, termasuk di dalamnya bidang rohani, dan yang paling persis adalah tentu saja ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik. Saya akan sapa saja beliau, Prof. Nandang Alam Shah Deliar Nur. Tidak pakai Z ya, Alam Shah, bukan Alam Syah. Apa kabar Prof? Baik. Apa kabar juga nih Mas NHS? Alhamdulillah pangestunya. Terima kasih Prof bisa rawuh ke tempat kami, tempat buku kami ini, dan saya senang sekali Prof untuk pada akhirnya kita bisa bincang dalam forum yang santai gitu ya. Tapi sebelum jauh ke sana, saya ingin sebenarnya biar audiens kami tahu Prof, masa kecil di mana Prof? Ya, saya lahir di Tasikmalaya. Ya. Lalu tanggal? Boleh, kalau boleh. 15 Desember. 15 Desember 1967. 67. Ya. Terpaut 2 tahun kita barangkali ya. Enggak seberapa ya. Dekat. Iya, tapi Prof Nandang duluan sukses. Di bidang akademis ya. Akademik. Tapi kesuksesan itu kan tidak hanya dilihat itu. Ya. Mas Dor sudah turun gunung begitu. Sudah turun, tapi sekarang sudah Prof, kembali ke gunung ya. Iya. Naik gunung. Istilah saya sudah kembali ke jalan yang benar. Saya sering ngomong kemana-mana kalau saya untuk meyakinkan saya habitatnya ada di kampus, saya lebih bangga di kampus, dan saya sudah mengambil. Ada istilah lain. Apa tuh Prof? Sudah meninggalkan dunia hitam. Apa tuh Prof? Karena memang sudah berubah. Iya. Itu peringatan dari Allah Prof. Bukan, maksudnya tadi kembali ke jalan yang benar. Ya, jalan yang benar. Juga ada begitu yang bilang. Kalau hitam kan lambang ketidakbenaran kan. Nah, kalau sudah putih kan sudah benar kan? Sudah diingatkan. Allah udah ingatin bahwa kau NHS jangan seperti dulu lagi. Dekatkanlah kepada Allah supaya hidupmu mulia begitu kan. Ya, dan tentu di perguruan tinggi kita ada suatu ketenangan ya. Kalau mungkin Mas NHS ada di dulu ya, di istilahnya tuh praktisi, wah mungkin lebih stres, lebih sibuk, Betul. Saya itu malah di Prof, kalau istri saya kan dulu kalau begitu jam kerja gitu ya, di Jakarta, ini kemana lagi itu kan. Nah, bangun Mas, bangun. Jam berapa ini? Setelah sholat subuh kadang-kadang bangun, tidur lagi Bro. Acara apa hari ini? Nggak ada. Ini jam berapa? Jam 8. Bangunlah jam 8. Nggak usah ngapain juga, apa urusanku ya, Republik mau runtuh, dunia mau runtuh, bukan urusanku lagi. Untuk mengekspresikan betapa saya sudah tidak terlalu banyak beban, sepi, tenang gitu ya. Tapi ya sepi ini juga Prof. Kalau itu sudah ada yang menakar, hanya menjemputnya saja. Kita mengambil di tempat yang ditentukan Allah kan. Betul, gitu. Prof, habis di Tasik tadi, di sekitar mana Prof Tasiknya? Saya soalnya agak kenal. Ya, itu Pangkalan Udara Tasik namanya itu, Pangkalan Wiradinata.
mengapa kita dekat pangkalan ya udara? Kebetulan bapak saya itu anggota TNI AU. Oh ya, jadi anggota TNI AU. Bahkan dulu itu memang hanya satu kompi ditempatkan di Tasik yang namanya Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat itu. Legendaris itu. Ya, yang sekarang menjadi Paskhas. Oh, sebelumnya yang paling terkenal memang ketika PGT. PGT itu kan pasukan gerak cepat. T-nya itu cepat garisnya. Ejaan lama. Ejaan lah. Nah, jadi di lingkungan Ciberem itu saya ya besar begitu ya. Nah, itu ada namanya Desa Setiajaya ya. Kalau sekarang sudah kelurahan. Karena menjadi kota Tasik ya, kota Tasik, kelurahan Setiajaya. Lingkungan Islamnya kencang banget. Alhamdulillah. Ya, Nahdien ya. Nahdien, sama-sama lah kita. Ya. Cuma Nahdien ada yang kemana-mana, ada yang. Nah, ini ada dua besar di Cipasung ya. Cipasung. Atau, ya Cipasung atau di Manonjaya. Nah, itu guru semua ini ya. Mama Jaya, Mama Hoer Apandi ya. Ajengan Mama Hoer Apandi. Kalau Cipasung, nah Ki Haji Ilyas Ruhyat. Gitu. Ada satu lagi sebenarnya di sini di Pagar Ageng, itu Suralaya. Suralaya. Ya, itu yang pengobatan narkoba itu kali. Betul. Itu Tarekat Qadiriyah Naksabandia. Naksabandia. Nah, ini segitiga. Saya ada berada di segitiga ini. Jadi dapat 3 mazhab ya. Alhamdulillah. semua dapat ya, itu ya. Karena makanan sehari-hari kita. Ya. Kan ya kalau di sana itu, nah inilah yang saya tidak ini dengan anak-anak itu ya. Nah, kalau saya dulu habis maghrib. Bukan. Ya. Dari mulai pagi dulu ya. Pagi. Nah, Oke. Kita sekolah SD ya sampai jam 12. Setelah itu setelah makan sholat makan kemudian main sebentar jam 1:30 itu kan sudah masuk sekolah agama namanya kan? Sekolah agama ya sekolah agama. Nah itu tidak terstruktur ya, tidak formal begitu. Orang-orangnya masih pondok ya. Betul. Nah nanti asar ya kita keluar, nah main bola dulu, nah, maghrib atau layangan di lapangan main bola, iya karena lapangan ini lapangan termasuk masuk ke Pangkalan Angkatan Udara itu ya besar sekali di kompleks itu. Iya ada tempat golf juga. Nah itu habis maghrib belajar lagi ngaji. Pasti. Jadi ngajinya kitab kuningin. Iya. Tijan Sapinah, Sulam Taufik. Ya kan, nah itu dasar-dasar. Ya betul. Kusananya lebih ininya Duratun Nasihin ya. Duratun Nasihin, iya. Nah itu dasar. Kalau ibu-ibu itu makanan sehari terus SD, SMP, SMA ya. Jadi, baru kita keluar baru negeri kuliah ya kan. Baru negeri. Iya, jadi setelah kuliah, nah itu meninggalkan ini kampung. Ya. Itu persis sama dengan saya, Prof. Saya di Pekalongan, Prof. Ya. Persis kulturnya. Saya pernah pernah mondok pasaran istilahnya. Bulan Ramadan. Itu di Suralaya itu. Walaupun tidak lengkap ya 3 minggu aja karena kan lebaran tuh. Ya itu loh, ini kok sama dengan kampung saya gitu ya. Persis itu. Nah, kalau habis itu kan kalau habis maghrib gitu ya. Malam Jumat terutama lalu kan ada ibu-ibu barzanzinan, tahlilan, darailan, manakipan. Nah itu persis lah itu. Lalu kita semasa SMP, SMA atau madrasah, Ibnu, IPPNU, kan begitu. Persis selalu begitu. Jadi ada yang menanyakan, ini Bapak ininya tanya kartu NU-nya. Wah, saya rasanya secara kultural memang sudah. Iya. Jadi saya NU kultural bukan ini ya. Iya. Karena nggak masuk dalam kalau mau dibuatkan sekarang boleh aja. Iya. Kan ada istilah jamaah sama jamiah. Iya. Kalau kita ini kan jamaah. Biasanya juga ubudiyahnya. Begitu siasanya juga beda lagi biasanya. Nah, apa yang paling terkenang
di masa kanak-kanak dan remaja Prof Nandang di kampung tadi? Justru yang tadi, yang masalah keagamaan itu terkenang terus dan merasa bersyukur dibekali itu begitu. Dilahirkan di Ya, situ, dilahirkan, dibesarkan di situ, gitu ya. Pada Karena akhirnya di sini barikade ya. Nanti kalau sekarang saya Iya. mengajar bahkan ya Iya. etika pemerintahan, kemudian hukum pemerintahan, termasuk apa namanya tindak-tindak pidana-pidana begitu. Nah itu tuh semuanya barikade yang paling dalam itu di situ keagamaan kita. Penempaan yang penting pada masa kanak-kanak selain itu apa? Apalagi Prof misalnya? Ya. Hobi main bola atau apalah misalnya? Ya, tentu saja kalau tadi ya main itu seperti tadi main bola itu. Bola. Tidak ada hari tanpa main bola. Karena apa? Dekat lapangan itu ya. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Bisa dilakukan. Jadi sebelum sekolah udah main bola. Nanti pulang sekolah main bola lagi walaupun matahari terik gitu ya. Nanti hujan kadang-kadang juga. Iya. Tahu bahwa hujan tuh bisa ada petir. Hujan-hujanan itu enak. Justru nimanya di situ. Ya. Nah, kembali tadi saya cerita tentang ini ya, tentang penempaan itu. Jadi agama. Agama. Ya, yang saya rasakan. Saya merasa bersyukur. Nah, dan yang kedua, nah ini tentang apa tuh? Ini ya, bela diri. Apa itu? Di kampung itu ada silat. Silat. Ya. Nah, itu rasanya menempa diri juga gitu ya. Ada sedikit waspada ya. Memang gitu di situ ada pelatihnya, Bro. Jadi orang tua ya. Orang tua. Apalagi orang tua prajurit pasti kan. Oh ya, ya. Yang memiliki ini apa namanya ada istilahnya relasi. Nah, jadi ada namanya Aki Nyu Apandi. Nah, itu yang pertama memberikan pelajaran ya silat gitu ya. Pendekar. Ya, beliau memang sudah pernah kemana-mana ya. Nah, itu kita tahu silat kampung itu kan. Nah, ini harus kemana itu apa yang Prof rasakan yang biasanya kan kalau seusia masa waktu itu biasanya adalah gentleman. Ada kepercayaan diri. Nah begitu. Jadi self confidence. Betul. Dan kita berani ya ke luar kemana gitu ya, ada keberanian. Makanya sekolah jauh dari Tasik begitu ya. Saya pernah kuliah ke Purwokerto. Oh ya? Ya, itu di Fakultas Hukum Unsud. Oh, mulanya di situ? Ya. Jadi sebelum ke Unpad. Ya. Jadi saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Tapi UMPTN dulu. Ya, SMPTN. Iya, habis itu pindah ke Unpad. Ke Unpad, begitu ya. Nah, jadi istilahnya itu dalam bahasa Sunda kan ngumara gitu ya. Nah, dalam ngumara ini istilahnya kalau mungkin ya, kalau kita tidak dibekali tadi ya kepercayaan diri ya, selain ilmu bisa agama membela ya. Nah itu dua hal itu barangkali yang sangat berkesan ya. Seperti Prof Nandang tahu, Priangan Timur ya itu menarik sekali karakter sosialnya. Saya ada sedikit pengalaman riset di sana yang Prof Nandang pasti tahu. Karakter agamanya kuat, ya kan. Lalu pengaruh ideologi besar juga sangat terasa di situ ya pada awal-awal abad ke-20 ya, antara Garut, Singaparna atau Tasikmalaya kan. Nah, apa yang rasakan Prof Nandang yang pada akhirnya kalau kita sekarang sudah seperti ini bisa dilihat? Bagaimana Prof Nandang melihat itu di sana pada zamannya waktu itu dengan konteks sekarang? Ya, itu tadi. Jadi kalau dua hal ini yang sekarang saya bisa simpulkan gitu. Ya. Jadi mengapa pemainnya tadi bidang satu adalah agama, satu lagi tentu ini adalah kaitannya sebenarnya dengan spiritual ini ya. Jadi budaya ya, budaya seperti silat itu kan. Nah, ini
kaitannya dengan budaya ya, begitu. Kita tahu kalau orang seperti Garut ya. Nah, sekarang ini jadi saya juga menelusuri juga ya ke Garut begitu. Ada beberapa istilahnya ya kasepuhan ya untuk ya istilahnya seperti di Salakurai ya, di Wanaraja, kemudian di istilahnya itu Gunung Bodas ya, Bayongbong, Cikuray ya, Cipanas, bahkan sampai ke selatan itu ya, Mancagar. Saya dengar Prof. Nandang juga terlibat dalam persiapan Utara. Persiapan. Bagaimana itu ceritanya? Karena pada masa-masa saya ya sekitar 5-6 tahun yang lalu riset di situ masih jadi perdebatan. Sekarang sudah positif. Sekarang ya dengan perkumpulan masyarakat Garut Utara ya, disingkat PM Gatra ya. Nah, itu di bawah Haji Holil Holil Aksan Umarjen namanya. Nah, ini sangat semangat sekali ya, mastermind untuk ya itu semangat sekali. Belum memang orang Limbangan. Kemudian kalau cerita memang, nah itu sejarahnya itu justru Garut sebelum pindah ke yang sekarang itu kan Limbangan. Itu yang paling tua. Persis seperti halnya Tasikmalaya. Begitu ya, asal-muasalnya itu Sukapura kan, Sukaraja. Sukapura gitu. Makanya ada istilahnya Sukapura Ngadaun Ngora. Gitu. Apa itu, Bro? Sukapura Ngadaun Ngora itu suatu saat memang akan menjadi ya, kalau tumbuhan itu kan, nah itu akan kembali tunas ya. Nah itu yang akan berkembang begitu. Ini sama Limbangan juga katanya seperti itu, Limbangan Ngadaun Ngora gitu ya. Nah, dan sekarang ya saya alhamdulillah ya mendapatkan amanah dari Disip Unpad untuk mengawal mengawal proses yang namanya penataan daerah Garut Utara. Sejauh mana sekarang persen? Ya, ini baru selesai di kajian. Ya, di kajiannya tentang kapasitas maupun ibu kotanya. Potensi ya. Sumber daya alam. Wah, luar biasa ya. Bagus sekali. Sekarang berarti kajian akhir. Ya. Belum dimajukan ke pemerintah. Belum. Oh, masih awal ya. Ya, baru selesai meneliti tentang kapasitas dan ibu kotanya. Nanti kita belum dipresentasikan. Habis itu kan tahapannya ke pemerintah ya, Bro? Ya, nanti tahapannya itu nanti akan dibawa ke provinsi. Nah, jadi nanti satu bundel dokumen dari desa, dari pemerintahan kota dan kabupaten, kemudian dari provinsi. Nah, ini ketiganya dibawa. Dengan sebelumnya juga disepakati oleh DPRD Induk ya. Ya, sudah itu. Sudah melampaui. Jadi proses politiknya sudah selesai. Ya. Dan sanggup mereka. Dan begitu, ada persetujuan dari Bupati dan DPRD. Bahkan ditentukan ibu kotanya juga ya. Dimana? Nanti namanya Cibiu. Ya, nama Cibiu. Namun PM Gatra ini meminta, betulkah kalau Cibiu, karena belum diteliti ya kan. Nah, itu sudah kami teliti, tapi tentu saja belum saya sampaikan sekarang ya. Itu ada beberapa bagian. Ya. Prof, kalau saya lihat itu ya PM Gatra. Ya. Itu kan bekerja sudah 10 tahun sebelum saya tahu. Betul. Ya. Saya tahu ya. Lalu kemudian sekarang. Kok berubah? Karena dulu setahu saya, Prof ya. Minta dikoreksi kalau saya salah. Itu kan Induk enggak mau. Kok terjadi sekarang perubahan konstelasi? Gimana itu? Ya, seiring perkembangan zaman ya. Nah, ini kan memungkinkan karena Garut ini luas. Sangat luas. Nah, apa yang terjadi 10 tahun kemudian ini berkembang ya. Nah, jadi komponen-komponen kapasitas juga. Nah, ini memungkinkan. Mungkin saja kalau saya berpikir positif ya. Mungkin dulu mengapa belum siap barangkali gitu ya, bukan belum mau ya. Tapi belum ada kesiapan ya, karena melihat jangan juga ketika ini mekar induknya kemudian menjadi berkurang juga, habis begitu. Itu kalau Limbangan, kenapa nggak ibu kota Limbangan, Bro? Nah, memang dekat antara Limbangan, kemudian Cibiuk ya. Nah, kemudian Lebih Goong ya. Nah, itu dekat. Nah, bahkan saya sedikit lah dibuka saya
di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Undang-Undang Pemerintahan yang baru ini begitu. Itu ada satu konsep yang tidak ditemukan di sebelumnya, yaitu konsep namanya penyesuaian daerah. Jadi penataan daerah itu terdiri dari dua, satu adalah pemekaran, satu lagi penyesuaian. Apa bedanya penyesuaian? Kalau pemekaran yang ada di ini ya dimekarkan gitu, dibagi begitu ya, penggabungan atau dipisahkan. Tapi kalau penyesuaian bisa terjadi ya, tidak seluruhnya yang namanya pokoknya Cibiuk juga ya bisa dijadikan ibu kota. Tapi kalau melihat karena ini berbatasan dengan Limbangan, nah, dan syarat ibu kota itu ada, jangan di atas kemiringan 21. Jadi bahasa Sundanya itu ampah itu ya membentang. Jadi bisa saja melewati ya nih ya, melewati batas Limbangan dengan inilah kalau penyesuaian nanti. Nah, bisa saja ya memang tidak seluruhnya Limbangan, tidak seluruhnya Cibiuk, tapi nah batas administratif ini nanti mungkin dibuat jadi kecamatan baru gitu, khusus untuk ibu kota. Jadi penyesuaian tadi. Ya, ini konsepnya penyesuaian bukan salah satu untuk menentukan ya. Iya. Jadi penyesuaian daerah ini bisa juga untuk ibu kota negara bahkan. Nanti konsepnya. Jadi nanti pindah dari Jakarta ke itu. Ini konsep penyesuaian daerah. Daripada jauh-jauh sono. Iya kan? Oh, tidak. Kalau bukan maksud saya. Konsep yang sekarang diusung umpamanya di Kalimantan itu. Nah, itu kalau secara regulasi namanya penyesuaian daerah. Iya, ada ibu kota baru. Bukan pemekaran. Bukan pemekaran. Gitu. Ini melalui ini menggunakan konsep penyesuaian. Penyesuaian daerah. Kalau saya baca-baca sejarah, Bro, di antara Tasik Singaparna, lalu sampai ditarik ke batas ke Garut, itu kan dinamis, sangat dinamis. Kalau zaman perjuangan kita tahu sendiri juga banyak dinamika. Termasuk ya ada yang macam-macam lah ya, ada pemberontakan dan seterusnya. Tapi memang namanya Limbangan luar biasa. Bupati Limbangan, saya nggak lupa namanya ya. Itu kan yang kemudian diminta oleh Gubernur Jenderal kalau tidak salah. Kenapa sih di Garut dan sekitarnya, termasuk di Tasik, ya itu sering terjadi pemberontakan. Itu Bro. Lalu karena pengaruh ideologi besar rupanya, ya kan? Dan demonstrasi pertama itu Bro, soal beras, Haji Hasan, ada di Limbangan, ada di antara Tasik dengan Garut. Saya kuasai itu karena dokumen. Termasuk sejarah kenapa ada adu domba? Karena untuk orang Garut, ya, jadi Bupati kalau nggak salah Arya Wiraraja deh. Waktu itu ya saya dapatkan buku itu dari perpustakaan Garut gara-gara Prof Nandang membimbing supaya ini lebih detail. Nah, itu saya temukan banyak sekali dokumen karena orang penjajah dengan segala aparatnya di bawah melihat frekuensi terjadi pemberontakan yang sporadis maupun skala besar itu di Garut dan sekitarnya, termasuk dari Tasik itu. Dan sifat kemandirian di lokasi itu yang kuat gitu ya. Lalu kemudian kan jadi selepas panen orang Garut, orang Tasik itu nggak ada mainan Bro. Maka angka perceraian angka kelahiran tinggi. Iya. Lalu angka pemberontakan juga tinggi. Maka itu terkonfirmasi demonstrasi paling tinggi di Indonesia itu ada di Garut dan sekitarnya gitu ya. Nah, itu tampaknya akan diakomodasi Prof ya, potensi sejarah. Dan di Garut saya lihat dan sekitarnya itu ada situs-situs Sunda Prof pada masa lalu. Bagaimana itu Prof, bisa diceritakan? Kalau tadi masalah lebih detail tentang Garut yang ditanya tidak lebih tahu ya dari yang bertanya itu membacanya. Jadi kalau saya posisinya sebagai tim leader tentu menyesuaikan dengan adanya dimensi ya yang harus dilalui perseratan
memang diantaranya adalah masalah itu sesuai politik ya. Jadi kesejarahan juga itu dihitung ya? Dihitung. Dan saya sengaja mengambil yang kompeten dalam bidang itu ya. Prof, nah, targetnya kapan? Bagaimana? Pekerjaan ini sampai akhirnya? Ya, akhir Juni ini untuk Garut selesai. Dan kita sudah memulai sekarang Tasik Selatan. Jadi Tasikmalaya Selatan juga itu minta dihitung ulang ya, karena dulu memang sudah ada di perhitungan di tahun 2012, namun memakai regulasi yang lama, Undang-Undang 32 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang pemekaran ya. Dan ketika masuk ke konsep Undang-Undang 23 berbeda ya, gitu. Jadi kalau sekarang tidak langsung ya yang namanya daerah baru ya, daerah otonomi baru gitu. Namun ada konsep yang namanya daerah persiapan. Jadi nanti kalau umpamanya dianggap layak, nah itu dicoba selama 3 tahun. Dan tidak undang-undang langsung, tapi peraturan pemerintah aja dulu. Nah, kemudian kalau 3 tahun ini lulus lah begitu, nah itu nanti baru akan menjadi daerah otonomi baru. Semacam masa uji coba ya. Percis. Nah, gitu. Tentu ada parameter yang harus Nah, parameternya itu yang membedakan dari yang lama. Nah, sehingga pemerintah Kabupaten Tasik meminta ke Unpad juga untuk menghitungnya dalam kondisi sekarang. Dan lagi-lagi saya diamanahi ya untuk karena memang perundang dari si aspek hukum, aspek ilmu pemerintahan memang dan pengalaman. Dulu ada pengalaman ya bersama almarhum Profesor Dede ya, itu memekarkan Bandung Barat. Prof. Dimar ya. Ya, almarhum. Nah, kemudian Sukabumi. Nah, dan fenomenal sekali ini. Sukabumi Selatan sudah ya. Nampaknya sedang dalam perjuangan sekarang juga, iya, baru sekarang. Karena apa? Itu moratorium. Jadi dulu pas jatuhnya itu kemudian moratorium. Saya bayangkan, Prof, kabupaten kota se-Indonesia kebanyakan ada di Jawa Barat. Ya. Kalau tidak salah 37 berapa ya? Kalau sekarang 27 kabupaten kota. Tapi diproyeksikan memang ini 42 lah. 42. Untuk kabupaten kota ya Jawa Barat ini. Dan karena akan tertinggi ya, karena paling padat kan seluruh Indonesia, provinsi Jawa Barat ini. Gitu. Nah, pengalaman saya yang paling berkesan itu Pangandaran. Dan itu yang lolos satu-satunya waktu sebelum moratorium. Iya, sebelum itu begitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa melihat kemajuan yang didapat oleh Kabupaten Pangandaran. Jawa Barat memang penduduknya, populasinya paling besar. Setelah Pangandaran, saya ke Indramayu Barat. Ada lagi? Ya, Indramayu Barat. Nah, ini sekarang sedang proses yang sekarang. Legislasi? Ya. Jadi sudah di provinsi, kemudian sekarang ke Jakarta. Kalau nanti jangan-jangan Cirebon juga segera ikut? Belum. Provinsi Cirebon Raya belum pernah ada rumornya begitu? Belum, ya rumornya, tapi belum. Tampaknya belum banyak sekali Jawa Barat, tapi memang besar Jawa Barat ya. Belum kalau pada masa reformasi kan awalnya kan Banten sendiri adalah bagian dari Jawa Barat, tapi Banten kan sekarang sudah mandiri, kecuali banknya aja yang masih sama ya. Bank Jabar, Banten. Memang menyenangkan ya kalau di Jawa Barat. Saya sudah hatam lah keliling-keliling di situ, termasuk Priangan Timur, kawasan Prof. Nandang tadi. Karena memang kalau masa lalu Priangan Timur itu adalah favoritnya dunia, Prof. Charlie Chaplin, Elizabeth, itu masuk itu di dalam kajian orang. Orang kalau tahu namanya Bali hari ini pada masa abad ke-18-19 adalah Garut dan sekitarnya, Priangan Timur. Itu menarik ya, karena orang wisata. Jadi Gunung Cikura itu indah sekali, bisa dilihat dari segala penjuru. Saya pernah 8 bulan sangat intensif di situ. Prof, kita ke soal lain, Prof. Saya dengar Prof. Nandang terlibat juga dalam penyusunan RUU pelayanan publik.
Ya. Gimana Prof? Bisa dong? Kebetulan ke Semarang juga ini dalam rangka itu. Oh, ya. Iya. Jadi baru kemarin itu uji sahih ya. Uji sahih undang-undang atau rancangan undang-undang pelayanan publik. Ini menggantikan undang-undang 25 tahun 2000. Mengapa disebut menggantikan? Ya. Memang rencananya ini adalah perubahan. Jadi ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah. Bukan revisi ya? Ya, asalnya seperti itu. Iya. Ya, mungkin perlu direvisi begitu. Iya. Tapi setelah mendapatkan masukan yang luar biasa banyak ya. Dan memang ini di dalam melakukan pengawasan DPD ini kita patut apresiasi ya. Rajin, ya, keliling dan fokus di situ gitu ya. Karena memang kalau undang-undang yang disebut sapu jagatnya masyarakat ini pelayanan publik sebenarnya kan. Ya, kita ini ilmu pemerintahan itu tahu betul ya. Nah, Mas Nur apalagi ini sekarang ya kepala departemen ilmu pemerintahan, membawahi para ilmuwan ilmu pemerintahan Undip ya. Nah, itu kita harus kembalikan bahwa fungsi pemerintahan itu selain regulasi, selain pemberdayaan, pelayanan publik. Jadi ada fungsi-fungsi tradisional pemerintahan itu ya, perlindungan, pembangunan, ini apalagi lah itu ya, pemberdayaan, pelayanan publik. Dan pelayanan publik ini adalah core bisnis juga ya, kan. Boleh perlindungan mungkin itu domainnya pemerintahan, ya. Tapi sapu jagatnya pelayanan publik ini dirasakan betul oleh masyarakat. Ya. Apa dasar pemikiran DPD sehingga undang-undang ini perlu diganti atau direvisi, Prof? Ya. Jadi kalau yang Prof dengar itu ya saya pelajari karena dibuat naskah akademiknya. Prof Nandang terlibat dalam penyusunan. Jadi tim ahli PPUU namanya ya. PPU. Ya. PPUU itu panitia perancang undang-undang. Itu diketuai Dr. Badi Kenita Sitepu, SMSI. Nah itu telah mengangkat Profesor Eko Prasojo yang menjadi koordinatornya. Mantan Wamen. Ya. Nah, kemudian saya, kemudian dari UI juga ada Pak Alfisarin, kemudian dari Brawijaya itu Dr. Aan, dan Dr. Hestu Benedictus Hestu, itu dari Jogja. Nah itu juga ahli legal drafting. Nah jadi terlibat seawal ya? Ya, tentu kita buat dulu naskah akademik, pastilah. Dan kita gali. Ternyata itu tadi saya katakan, kita apresiasi DPD menemukan katakanlah permasalahan-permasalahan di 24 provinsi itu begitu ya. Nah diantaranya ya memang masalah perlindungan atau pelayanan publik terhadap rentan ya, atau penyandang disabilitas itu masuk juga ya. Ya, itu. Kemudian kita tidak boleh mengabaikan kondisi sekarang ya tentang e-government ya, atau pemerintahan digital. Jadi memang harus ada suatu perubahan paradigma ya, termasuk masalah reformasi birokrasi kan arahnya juga. Nah ini ke apa namanya ya, ke fungsional dan sebagainya. Nah ini tentu nanti bagaimana di dalam hal pelayanan kepada masyarakat begitu ya. Demikian pula tadi ya inklusivitas terhadap para penyandang difabel ya, penyandang disabilitas atau kita sebut kebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ini memang penting. Pasti itu nanti sinkronis juga dengan undang-undang disabilitas dan inovasi nih ya. Inovasi. Jadi inovasi ini di undang-undang yang lama itu sama sekali kalau tidak disebut ya. Mas NHS ketik pamanya inovasi di undang lama itu nol, nggak ada satupun di sini. Kalau tidak salah undang-undang nomor 29 tahun 2000 apa? Undang-undang pelayanan publik ya? Bukan, undang-undang 25 tahun 2009. Jadi 11 tahun. Dan itulah yang disampaikan Menteri Cahyo Kumolo ya. Pan RB ya, Menteri Pan RB juga ketika
didialogkan oleh DPD, beliau mengatakan, oh iya ini karena sudah 11 tahun lah. Iya. Ya. Tidak, bahasa Belanda itu per order. Sudah dianggap tidak lagi memenuhi semangat zaman ya. Betul. Dalam situasi pemerintahan yang dituntut. Ya, pemerintahan digital. Iya, ya, di lingkungan disrupsi yang seperti sekarang. Betul, betul, Mas NHS. Dan itu yang jadi concern DPD. Ya. Jadi ini inisiatif DPD ini ya. DPD. Dan itu memang sudah tertuang ya di dalam program legislasi nasional. Begitu. Nah, jadi perjalanan panjang membuat naskah akademik, kemudian sudah menjadi rancangan. Nah, kita coba diuji sahihkan di 2 tempat. Satu di Lombok, ya, NTB ya. Nah, kemudian di Semarang ini. Kenapa kok milihnya Semarang, Prof? Ah, itu ya saya sih senang aja. Kebijakan. Cuma kan mungkin ada alasannya. Oh, itu keputusan pimpinan DPD ya. Saya melihat ada beberapa mungkin ya. Ini kita tidak ini karena kemarin juga mendatangkan narasumber dari pemerintah daerah. Nah, ini beberapa kali mendapatkan tadi penghargaan inovasi. Jawa Tengah ini luar biasa di dalam hal pelayanan, inovasi pelayanan publik itu. Barangkali itu ya best practice-nya ya. Gitu. Saya kira itu salah satu ya. Salah satu ya, menjadi dasar kenapa di Semarang ya. Betul. Tetapi sebenarnya kan tidak hanya wilayah-wilayah administrasi pemerintahan maupun bupati wali kota yang di Semarang ya, tapi juga dari Indonesia yang kebetulan ditaruh di Semarang gitu ya, Prof. Oh, kemarin khusus untuk wilayah Semarang aja. Semarang. Kalau Lombok, nah dari saya seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau begitu berarti tahapan sudah sejauh mana, Bro? Apakah ini sudah pertengahan, permulaan atau akhir? Ya, menjelang akhir, Bang Elia. Karena namanya uji sahih ya. Betul. Jadi dari uji sahih kemarin juga ternyata ada masukan begitu kan. Nah, nanti diperbaiki lagi. Nah, untuk selanjutnya itu kan nanti DPD dengan DPR ya. Iya, pembahasannya. Iya, kemudian dengan pemerintah ya. Itu undang-undang dasar itu. Ya, gitu. Apa sih aspek lain juga, Prof, yang dipertimbangkan oleh DPD terkait dengan pelayanan publik yang selama ini mereka dapat? Baik. Nah, ini kita lihat ya definisi atau pengertian pelayanan publik yang lama itu ya, memang seperti terkompartemen mati ya. Itu di 3 pelayanan. Ada barang, jasa, administratif. Begitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman selama 11 tahun penggunaan undang-undang itu, penerapan undang-undang, penerapan itu ya. Nah, ada pelayanan lainnya sebenarnya gitu. Di luar yang di luar itu. Bahkan kebetulan nih Mas NHS saya juga di Unpad menguji salah seorang kandidat magister, kebetulan anggota DPRD Provinsi Jabar itu. Ya. Nah, dia meneliti tentang bagaimana pelayanan publik di penjara, di lapas. Ya, di lapas. Nah, itu seperti istilahnya itu conjugal visit. Conjugal visit family itu. Nah, jadi seorang narapidana pamannya ya. Nah, seharusnya kan kalau yang terkekang itu memang badannya, tapi biologisnya ya kan. Nah, makanya agar tidak menyimpang, bagus kok penguraiannya. Ya, cuma tidak sih, pamannya diberi hak ya bersama keluarganya. Ada bilik cinta. Nah, itu. Tapi kan, apakah itu dilayani? Karena apa? Termasuk barangkah? Termasuk jasakah? Termasuk administratifkah? Nggak ada. Tidak di 3 jenis itu. Iya. Itu. Lalu, lantas, makanya kalau pamannya ditegur, pihak penjara tidak menyelenggarakan itu juga karena memang bukan pelayanan publik, Nah, ini hanya salah satu saja. Tapi masuk asasi manusia juga lah itu. Iya, betul. Dan apa? Ekses negatifnya bagaimana? Iya. Wah, lebih rusak. Ya, begitu. Apa istilahnya? Itu kan homoseks. Dan lah. Ini bisa terjadi di mana? Penyakit dan iya, karena itu kan HIV.
itu kan penyaluran. Yang Nah. secara biologis tidak mungkin ditolak. Betul. Yang dikelola aja. Oleh karena itu apa? Sekarang ditambahkan definisinya, bukan hanya barang jasa administratif tapi pelayanan lainnya. Dan secara teoritis kebetulan saya ini pengajar pelayanan publik di pemerintahan itu. Ya. Jadi kan secara teoritis pokoknya dari bukunya Sandri lah ya yang dihitung oleh LAN itu. Ya, itu ada pelayanan pemerintahan. Coba Mas NHS baca Undang-Undang 23 itu kan urusan pemerintahan yang konkuren itu. Nah, itu ada juga tentang pelayanan dasar yang atau urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ya kan? Pendidikan, kemudian kesehatan, ya ada 6 itu sampai sosial. Juga ada yang tidak berkaitan dengan dasar, itu ada sampai ada kearsipan, perpustakaan, ya, statistik, nah gitu. Nah, sekarang, jadi ini katakanlah pelayanan pemerintahan, pelayanan pemerintahan. Jadi pelayanan publik yang pelayanan. Ada juga pelayanan pembangunan, begitu kan. Jadi pelayanan utilitas. Nah, gitu. Bahkan ada Sandri itu menyebut pelayanan sandang, pangan, papan tersendiri. Begitu. Ya. Nah, itu terus pelayanan kemasyarakatan, pelayanan kemasyarakatan. Jadi bisa dari berbagai segi sebenarnya. Jenis-jenis pelayanan. Ada satu lagi yang mungkin bisa dipertimbangkan, tapi boleh jadi sudah disebut public goods. Nah itu ya tadi ya, kalau umpamanya konsep barang, jasa administratif, nah diantaranya memang mengakomodir itu ya gitu. Sekarang kan segregasi banget, matahari, udara, air yang paling marah ya. Itu kan milik rahmat Allah kan itu. Tapi kemudian dibisniskan. Ya, betul gitu. Nah, oleh karena itu, ya itu dibuka. Ya ada pelayanan lainnya. Walaupun kita kunci juga di bawahnya. Dikunci maksudnya begini, nanti untuk pelayanan lainnya seperti apa? Nah, ini nanti ada peraturan presiden lah ya untuk. Karena itu kan untuk mengakomodasi kemungkinan terkait dengan dinamika dan semangat zaman yang berubah. Kadang-kadang DPR, pemerintah, pembentuk undang-undang kan tidak selalu mampu menjangkau. Nah, itu dikunci di situ rupanya. Tuh, itu ada pengalaman saya ketika bimbingan dengan promotor saya. Nah, ini cerita. Jadi kalau saya dulu salah seorang kopromotor Bapak ya, Mas NHS. Saya dulu dibimbing Profesor Bagirmanan. Nah, beliau begitu. Cerita sama saya. Ya, diantaranya istilahnya dengan namanya instrumen jaga-jaga. Jadi siapa tahu itu hukum sebaik-baiknya memang mengantisipasi yang tadi futuristik ya. Futuristik. Kalau bisa jangan sampai baru saja dibuat sudah out of date lagi. Ya. Dan tampaknya ini yang ingin dijangkau ya Prof. Betul. Oleh DPD atas undang-undang ini. Nah, gitu. Dan satu lagi begini. Itu di dalam undang-undang lama ya. Hanya istilahnya itu penduduk dan warga negara. Nah, kalau menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kan penduduk itu sudah termasuk warga negara di dalamnya. Undang-Undang 23 tahun 2000. Betul, itu. Dan orang asing yang berdomisili kita. Justru yang pertanyaannya bagaimana kalau dengan zaman sekarang ya, revolusi industri 4.0 itu ya, no born no resistance ya. Kemudian tanpa batas itu. Orangnya ada di Amerika. Tapi melalui ini ingin dilayani di kita. Ini kan bukan penduduk dan warga negara. Artinya tidak memiliki hak. Iya, jadi oleh karena itu sekarang definisinya penduduk dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia. Artinya apa? Penduduk bisa, warga negara bisa, kemudian orang asing yang tadi yang minta pelayanan juga, apalagi kan sinkron ya. Dengan undang-undang tentang hak cipta kerja ya. Undang-undang Cilaka. Ya, di singkatannya kurang baik tapi tujuannya baik. Tujuannya baik, ya. Omnibus Law. Oh ya, Omnibus Law. Nah, di situ kita akomodir. Ya, jadi orang dimanapun nanti katakanlah untuk minta pelayanan publik, siapa tahu ya mau investasi ke kita, ya kan? Iya. Prof, kalau begitu, Prof tadi sebut ini undang-undang sapu jagat.
sapu jagatnya masyarakat maksudnya ya. Iya, tapi saya kira benar. Pertama tadi mengkait dengan urusan disabilitas. Yang kedua dengan undang-undang pemerintahan daerah. Oke. Yang kemudian juga berkaitan dengan undang-undang hak asasi manusia juga sangat mungkin. Betul. Ada beberapa ya, termasuk ya. Itu administrasi pemerintahan. Undang-undang 30 tahun 2014. Undang-undang keuangan negara. Betul. Ya. Banyak sekali. Ya. Undang-undang terkait dengan perlindungan anak Indonesia. Perlindungan anak. Ya. Oh, sapu jagat betul itu. Banyak sekali undang-undang yang harus istilahnya itu sinkronisasi. Mengkait karena mengkait. Ya, harus disinkronkan. Jadi mau disatukan di sini sekalian. Ya. Sebenarnya tidak seperti halnya ombudsman. Omnibus Law. Omnibus Law. Okay. Salah. Tapi akan ke sana ya. Ya, tidak juga. Ya, artinya ini khusus undang-undang tentang pelayanan publik ya, begitu. Tetapi tentu harus sinkron dan harmonis dengan undang-undang yang terkait tadi. Okay. Nah, dan memang diakomodir seperti pomanya di undang-undang administrasi pemerintahan yang sangat menonjol itu kan perubahan yang namanya fiktif positif. Ya, kalau dulu kalau seorang dibiarkan istilahnya ya oleh pejabat yang harus mengabulkan sesuatu permohonan, itu dianggap kan ditolak, baru menggugatkan begitu. Nah, Undang-Undang 30 itu yang merubah paradigma itu. Kalau pamannya diam saja pejabat, padahal pamannya seharusnya dia itu mengeluarkan keputusan, dianggap sudah dikabulkan. Nah, inilah yang namanya fiktif positif. Nah, ini juga sama. Sekarang diakomodir. Ya. Artinya kalau seorang mahasiswa kita ya minta data ya untuk skripsinya, ternyata dalam batas waktu yang ditentukan dia diam saja. Nah, artinya apa? Itu berarti kan ombudsman juga masuk. Ya, ombudsman ini salah satu katakanlah pengawas, bahkan audit. Ya, di dalam undang-undang. Ya, di dalam undang-undang baru ini diantaranya ada BPK, ombudsman dan satu lagi BPKP. Undang-undang informasi. Ya, masuk. Ya itu tadi seperti keterbukaan informasi publik itu ya. Nah, ini dia hubungan dengan pelayanan publik dalam bidang ini. Makanya banyak sekali kalau gitu ya. Ya tidak salah kalau Prof. Nandang tadi sebut ini sapu jagat. Sapu jagat masyarakat itu ya karena masyarakat memang sangat mendambakan. Ya, karena kan kadang-kadang ya sebagian besar saya lihat kecenderungan umum bahwa mindset para penyelenggara pelayanan memang berubah. Ya. Tapi pada sebagian yang lain juga masih juga dengan paradigma lama. Ya. Nah, itu stigma ya. Jadi ada ya hasil penelitian itu yang menunjukkan yang seperti Mas NHS tadi. Ya. Itu ini kan ini Bro. Undang-undang ini inisiatif DPD. Ya. Kita tahu bahwa pembentuk undang-undang kan tidak di DPD. Ya. Memang undang-undang dasar menyebut dalam kaitan dengan pemerintah daerah atau otonomi daerah kan, desentralisasi. Yang berkaitan dengan daerah. Yang pelindungnya ada di DPD. Ya. Nah, apakah juga kalau setahu Prof. Nandang, apakah ini juga DPD sudah juga mendiskusikan dengan DPR RI? Karena ini kalau DPD itu kan komite 2 kalau salah di soal ini ya. Ya. Kalau di komite 1 atau komite 2 lah terkait dengan pemerintahan daerah. Tapi kalau yang saya paling tahu bahwa kalau di DPR RI adalah komisi 2. Betul. Apakah sudah dibicarakan juga? Oh, belum masuk tahap itu. Oh, belum masuk. Ya. Dan kalau melihat bahwa ini inisiatifnya ada di DPR, tentu DPR sudah setuju untuk merupakan ranahnya ya. Apalagi legislasi nasional. Ya, di dalam legislasi itu sudah ada nomornya. Ya. Ada nomor, saya tidak lupa ya. Hafal nomor berapa sudah. Nah, nanti proses untuk selanjutnya tentu tadi kan sudah di Undang-Undang MD 3 juga sudah ada ya keterlibatan DPD bareng-bareng ya. Kalau dulu memang seperti itu, setelah itu dilanjutkan DPRD dengan ini ya. Nah, sekarang ikut ya untuk dalam hal pembahasan. Jadi nanti tiga ini, DPD kemudian DPR dengan pemerintah ya. Begitu. Itu kan pembentuk undang-undang. Ya, sebelum nanti
tentu ke pemerintah ya, diundangkan oleh pemerintah. Kalau Prof tahu apakah targetnya sampai kapan ini selesai? Mudah-mudahan akhir tahun barangkali ya. Sudah. Ya, itu kalau, sudah dimajukan ke DPR tadi. Ya, itu nanti di dalam jadi pembahasan. Ya, untuk ke proses itu. Dan saya tidak fokus ke masalah perjalanan ininya. Iya. Saya fokus ke konten ya. Kontennya ya. Konten itu, NA dengan ini dengan itu kan rancangan. Itu kan sudah rezim ya, sudah rezim DPD, rezim DPR RI. Ya. Dan pasti pemerintah. Kalau pemerintah tampaknya pasti akan setuju dengan apa yang sudah beberapa kali yang melakukan istilahnya konsultasi ini ya, terutama Kemenpan RB. Isu krusial apa Prof yang dibahas di situ, di konten itu tadi? Ya, isu krusial lah. Ya, diantaranya kan tadi tentang pemerintahan elektronik ya, pemerintahan elektronik juga. Sebenarnya sudah keluar pemerintah itu melalui Perpres ya 95 kalau tidak salah tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Nah, itu ya ada. Jadi sekarang tentu penguatan yang lebih besar lagi kalau ini menjadi undang-undang ya, begitu. Nah, kemudian yang lainnya tadi tentang inovasi layanan, kemudian perlindungan terhadap penyandang disabilitas ya, atau kelompok rentan. Nah, Prof Eko itu senang istilahnya kelompok rentan, memang ya, lebih vulnerable groups, konsep internasional begitu. Ya. Nah, apa dampak yang mungkin dapat diperkirakan kalau undang-undang ini diundangkan nanti Prof, di suatu waktu setelah diketok palu oleh pemerintah, oleh DPR dan akhirnya diundangkan? Nah, itu penguatan ombudsman juga. Ya, jadi sekarang ya dengan ombudsman tadi saya belum cerita ya. Yaitu juga sudah ada rapat kerja dengan DPD dengan ombudsman. Ya, kemudian memberikan masukan seperti apa ya, karena ini katakanlah seperti eksekutor kan ya, pelaksana ya, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik itu di ombudsman. Nah, itu cerita kekurangannya ya. Nah, diantaranya ya memang ada adjudikasi khusus ya. Jadi ombudsman itu ya tentang ganti rugi. Nah, memang katanya sampai saat ini belum bisa dilaksanakan itu, begitu ya, begitu. Nah, mungkin nanti komitmen, kebetulan nanti ada DPR, ada pemerintah. Nah, jadi kalau bisa dilaksanakan ke depan, kan bisa saja kita ini di dalam pelayanan publik kita sudah memberikan sesuatu ini kemudian kerugian, masa sih tidak diganti gitu ya. Gitu. Nah, jadi seringkali gini Prof, ada selain jelas undang-undang itu diharapkan untuk bisa dilaksanakan, ya kan? Undang-undang kan dibikin untuk dilaksanakan. Ya, bukan untuk dilanggar. Bukan untuk dilanggar, benar. Lalu selalu saja juga, apalagi kecenderungan selama ini, selalu ada lembaga baru yang hendak dibentuk. Misalnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi menghadirkan komisi informasi. Undang-Undang Ombudsman menghasilkan mekanisme penyelesaian yang mirip-mirip juga dengan komisi informasi. Ada fungsi mediasi, fungsi adjudikasi. Apakah di undang-undang yang direncanakan ini juga akan ada seperti itu? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Ya. Lalu jadi, bagaimana penegakannya kalau begitu? Ya kan sudah ada yang baru, yang sudah ditentukan seperti sekarang kan memanfaatkan lembaga yang ada. Ya. Hanya apa tadi penguatan. Iya, penguatan. Ya. Dan mungkin mandat baru lagi juga. Di beberapa bagian mandat baru. Ya. Di antaranya memang seperti audit ya, itu ke BPK, ombudsman. BPKP kan sudah ada begitu ya. Peran APIP, peran ini, nah itu perlu profesi. Betul. Disebut juga di undang-undang. Jadi kita memang harus mengurangi kelemahan
lembaga non struktural yang banyaknya itu ya Betul. kan gitu. Jangan kita euforia. Betul. Undang-undang baru lembaga lagi aduh. Nah, Betul. ini Betul. kita dulu ada jargon juga ya. Ya ketika DPA dihilangkan, dibubarkan kan hanya satu yang bubar. Tapi munculnya 1000 itu persis seperti pepatah ya. Iya, iya. Hilang satu tumbuh, hilang satu tumbuh 1000. Dan masing-masing mintanya eselon 1 semua, Bro. Ya. Sekjen semua. Dan minta sebagai fasilitas pejabat negara. Iya kan. Iya. Mas NAS ini mantan pejabat negara. Iya. Tapi apalah artinya mantan, Bro. Nah, kemudian kan memang itu kecenderungan, Bro. Ya. Saya tempo hari bicara di sini juga di podcast kita ini dengan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Saya bilang, kenapa sih nggak direkrutring aja dalam payung besar namanya Komnas HAM, Ya. lalu sub-subnya ada Komisi Penyiaran Indonesia, Ya. Komisi Anak Indonesia. Kalau lembaga itu sudah bisa dilakukan oleh non-state, ya kenapa nggak pilih non-state saja? Sudah perlu dibantu. Lalu Dewan Pers, lalu komisi ini, komisi itu, ya payungnya besar gitu, Bro. Komnas HAM. Lalu sub-subnya saja, satkernya cuma satu saja. Nah, itu yang regrouping ya. Bagus gitu. Ide itu bagus. Karena banyak lembaga minta pelayanannya untuk para pejabatnya yang super premium gitu ya. Sekretariatnya, satkernya juga yang eselon 1. Ya kan habis nanti para ASN itu hanya untuk menangani masalah itu. Menurut saya bubarkan saja, tetapi kemudian alihkan fungsi ke satu lembaga tanpa menghilangkan fungsinya, tapi ke lembaganya satu saja. Bagus itu ide yang bagus. Ya. Dan ya ini kan kapasitas negara itu tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan lembaga. Ya. Yang penting itu kapasitas fungsionalnya. Betul. Itu yang kadang-kadang parah. Nah, di akhir-akhir ini gini, Bro. Apa yang menarik sih, Bro? Kalau kita bicara tentang riset, Prof. Nandang, saya tahu banyak dalam banyak kegiatan riset. Apa, Prof? Terutama keterlibatan perguruan tinggi, apalagi sekarang kan BRIN kan, apa itu PRIN ya? Gimana, Prof? Jadi memang itu harus mendarah daging. Kalau masalah riset itu bagaikan untuk kita ya, orang kampus. Orang kampus itu bagaikan gula itu dengan manisnya, ya, garam dengan asinnya itu, Mas Nur. Karena kan tridharma ya, bukan hanya mengajar saja, tetapi bahwa sumber pengajaran juga ini yang paling hebat itu, yang paling bagus itu memang hasil penelitian, gitu. Ya, mungkin hanya solon saja kalau kita ini ya. Tapi bagaimana sebenarnya sein ya, daseinnya, nah itu didapatkan dari riset gitu. Nah, jadi memang seperti kata Jepang itu kaizen ya. Gitu. Dalam riset ini harus terus-menerus continue quality improvement ya, gitu. Mempersenjatai diri ya, baik secara metodenya. Nah, selalu saya juga kan, nah ini nanti di dalam pembimbingan juga ini sangat perlu, makanya ada di Unpad itu academic leadership grant. Seorang profesor itu diberikan kepercayaan sebagai academic leadership grant, diberikan dananya untuk apa? Untuk membawa nih para doktor ini ya, riset, grant riset yang katakanlah sesuai dengan kepakarannya, seperti saya dalam bidang hukum pemerintahan itu ya, bagaimana hubungan kewenangan antar pemerintah di sini juga kan banyak sekali ya, di dalam kenyataannya seperti Mas NAS ya. Nah, ini Semarang memiliki laut ya. Nah, siapa yang mengelola dari 0 sampai 4 sekarang itu?
Kalau dulu kan kabupaten kota ya, Iya. kewenangannya. Iya. Nah, sekarang oleh Undang-undang baru ini. oleh provinsi. Iya. Nah, banyak yang tidak terlihat, Iya, ya tidak ya terkelola dan Padahal sebagainya. halaman itu kan ada di kabupaten Ah, kota. itu. Nah, itu. Nah, karena memang mungkin itu belum ada sampai Iya. sekarang ya undang-undang tentang hubungan ya hubungan tadi kewenangan antara pusat dan daerah ya. Nah, yang diperintahkan oleh pasal 18 sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 ya. Pasal 18. Kalau keuangan ada kok. Tapi kalau kewenangan ini ya yang pas itu seperti apa? Karena banyak teorinya. Ya. Dari Bright itu ada istilahnya antara hubungan agent dengan prinsipal gitu. Ada juga coordinate, ada istilahnya itu overlapping teori. Nah, overlapping menarik itu. Overlapping itu mungkin seperti sekarang tentang concurrent. Ya, yang concurrent. Tapi nah, konkurnya ini kalau tidak pas sesuai dengan riset tadi ya, kenyataannya memang ya paling dekat tadi kata Bapak halamannya itu, itu paling cocok. Sedangkan penerbit dari KTP kabupaten kota. Ya, jadi korong SMA pokoknya, kan provinsi ya. Betul. Ya. Lebih cocok di kabupaten kota atau ini yang mengelolanya. Jadi kan sekarang dari apalagi sistem zoning itu. Iya, jadi provinsi. Nampaknya nah inilah. Nah, oleh karena itu apa? Tadi dengan academic leadership harus memiliki itu ya. Nah, jadi kalau menurut saya tadi riset ini memang menjadi melebihi pengajaran ya. Jadi ini yang lebih karena apa? Kucurannya kalau ini air gitu ya. Nah, kalau lelehannya ini, nah ini justru itu nanti akan menjadi bahan pengajaran. Gitu. Kalau Prof Nandang melihat masa depan perguruan tinggi di Indonesia gimana? Taruhlah Unpad, Undip, ya. 12 perguruan tinggi yang lain PTNBH. Ya. Bagaimana masa depan mereka? Tentu saja akan sangat katakanlah berprospek ya untuk bahkan tadi berada di 500 kelas university begitu ya. Nah, bila mana ini struggle ya memang segala macam tadi kalau pepatah Jepang itu selalu ya continue quality improvement gitu dan pendanaan. Ini yang pemerintah selama ini bagaimana pendanaan terhadap pendidikan tinggi? Ya, saya karena belum mengelola ya ke tingkat itu ya, hanya pengamat aja baca begitu ya. Kemudian nampaknya belum maksimal kalau saya lihat ya. Gitu. Padahal apa? Kalau umpamanya kita masuk ke konstitusi ya, kalau bicara konstitusi, saya bisa panjang lebar ya kan, karena ngajar itu begitu ya. Nah, itu 20% yang sebenarnya ini kalau itu sanggup ya itu tadi untuk sampai ke 500. Tapi saya kira emang tidak ada yang stabil dalam cetak biru ya di pengelolaan pendidikan tinggi kita, selalu berubah-ubah. Mungkin karena luasan bidang pendidikan itu sangat luas sehingga menempatkan pada based on issues yang spesial tampaknya belum mampu ya, karena dinamika. Sementara riset itu kan berkenaan juga dengan begitu banyak hal ya kan? Saya rasa itu Prof bincang-bincang kita ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini waktunya sudah di ujung gitu ya. Mudah-mudahan tidak kapok di waktu-waktu kita bisa diskusi. Thank you ya Prof, masih. Sama-sama. Sobat Mas NHS. Sobat, kita berhenti di sini. Untuk di suatu waktu kita akan ketemu lagi. Apalagi saya bersyukur karena Prof Nandang orang yang capable di banyak hal, terutama di isu-isu pemerintahan, isu-isu politik, dan saudara
tadi sudah kita lihat apa yang menjadi kajian beliau. Insya Allah kita akan soal lagi di kali kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.